Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dengan NIK CP118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fitur inventory pada Odoo. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu fitur inventory. Pengendalian inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal, dengan resiko yang sekecil mungkin. Penyajian sistem informasi pun menjadi sangat penting digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sulitnya mendapatkan informasi stok perangkat produksi nasional yang terstruktur berdasarkan BOM atau Bill of Material. Selanjutnya terdapat beberapa fitur yang tersedia pada modul inventory. Di sini saya menjelaskan 6 fitur. Yang pertama, pembuatan barcode. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mencetak barcode untuk produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, inventarisasi. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melakukan inventarisasi secara periodik untuk memastikan konsistensi antara sistem dan fisik. Yang ketiga, yaitu transfer antar gudang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain. Untuk mentransfer barang antar gudang pada Odoo, Anda dapat menggunakan fitur transfer barang di menu inventory. Yang keempat, itu stok minimum dan maksimum. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menentukan stok minimum dan stok maksimum untuk setiap produk, sehingga Anda dapat memantau persediaan produk dan memesan produk tambahan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, itu penerimaan barang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menerima barang yang dipesan dari supplier dan mencatatnya dalam sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu pengiriman barang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan barang ke pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya, kita akan membuat dropshipping pada modul inventory. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu dropship. Dropship sendiri adalah kegiatan menjual barang yang dilakukan seseorang dengan cara mempromosikan dagangan orang lain tanpa harus mempersiapkan stok barang. Jadi, dropshipper hanya perlu bekerja sama dengan penjual atau supplier barang, kemudian akan menjadi perantara antara pembeli dan pemilik barang. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan mungkin menjadi reseller barang dari perusahaan lain. Kemudian untuk menyederhanakan jalur distribusi, maka perusahaan menjalankan aktivitas dropshipping. Pada dropshipping ini, pelanggan memesan barang kepada perusahaan kita. Kemudian vendor langsung mengirimkan barang ke pelanggan atas nama perusahaan kita. Konsep bisnis dropshipping yakni si penjual dropship atau dropshipper menghubungkan produsen atau pemasok dengan pembeli. Dalam hal ini, dropshipper menjadi pihak ketiga. Arti dropshipper seringkali disamakan dengan reseller. Perbedaannya dalam skema dropship, barang bisa dikirim langsung dari pemasoknya ke pembeli. Kemudian, untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah dropshipping, kita akan langsung praktikkan di Odoo. Adapun langkah-langkah untuk membuat dropshipping pada modul inventory di Odoo, yaitu pertama, setelah kita masuk ke Odoo, kita pastikan ke menu setting bahwa pada purchase kita sudah mengaktifkan dropshipping yang nantinya kita akan buat. Setelah itu pada inventory kita klik pada warehouse ini stroke location, kita checklist.
Kemudian kita beralih, jangan lupa kita klik save karena di sini saya sudah men-checklist-nya, saya tidak perlu lagi untuk menyimpannya. Kemudian pada selanjutnya kita klik apps atau aplikasi, kita pastikan dulu bahwa dropshipping ini sudah terinstall. Caranya kita klik pada menu search ini, drop. Di sini ada dropshipping dan dropship and subcontracting. Di sini saya sudah menginstal keduanya. Yang nantinya dropshipping ini kita perlukan. Setelah itu kita pergi ke modul inventory. Lalu pada menu bar kita pilih produk dan klik new untuk membuat produk baru. Di sini produk nama klik new. Kemudian karena di sini saya sudah membuat produknya, yaitu furniture, saya tinggal klik ini. Kemudian kita akan melengkapi data ini seperti sales price-nya. Di sini saya menuliskan nominal sebanyak 800 dengan cost itu 600. Selanjutnya pada menu purchase, kita klik kita lengkapi data. Di sini kita lengkapi data vendor. Di sini banyak pilihan vendor. Di sini saya memilih Anita Oliver sebagai vendor. Kemudian price currency-nya, kan tadi saya sudah menetapkan bahwa harganya itu sebesar 800. Kemudian delivery lead time-nya itu 1. Kemudian ke menu inventory, kita jangan lupa untuk men-checklist dropship yang nantinya kita akan menggunakan untuk membuat dropshipping pada modul inventory. Selanjutnya kita beralih ke modul sales. Lalu kita klik new untuk membuat pesanan. Kemudian kita akan melengkapi data customer ini yang akan memesan produk furniture tadi. Di sini saya akan mengisikan customer-nya itu misalnya Audrey Peterson dengan produknya furniture ya. Soalnya sebanyak 3 furniture dan di sini subtotalnya itu otomatis akan berubah sebanyak ini 2.400.000 rupiah. Setelah kita mengisi semua data ini, kita klik confirm untuk mengkonfirmasi pesanan dari customer ini. Kita cek lagi data ini apakah sudah benar. Setelah datanya sudah benar, kita tinggal klik create invoice. Kita akan beralih ke modul purchase. Lalu kita klik data yang sudah kita buat tadi. Setelah itu akan muncul ini request for quotation. Dan di sini kita akan mengecek lagi datanya apa sudah sesuai.
kita klik confirm order untuk mengkonfirmasi orderan dari customer. Lalu pada di sini terdapat dropship. Lalu kita klik dropship. Kemudian setelah customer melakukan pemesanan, maka kita sebagai dropshipping yang sudah mempromosikan barang akan menyampaikan ke perusahaan agar barangnya dikirim. Kemudian di sini tadi kita jangan lupa mengganti, kan kita tadi memesan sebanyak 3. Lalu kita klik validate untuk memvalidasi pesanan dari customer ini. Ini adalah tampilan dropshipping produk furniture to partner customer dengan memesan 3 buah furniture. Di sini dimana dropshipping itu adalah kegiatan menjual barang dengan cara mempromosikan dagangan orang lain tanpa harus mempersiapkan stok barang. Maka tugas dropshipping ini sudah selesai dan barangnya akan dikirimkan oleh perusahaan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Metode yang digunakan dalam penerapan sistem informasi gudang menggunakan First Expired First Out atau FEFO agar dapat meningkatkan kualitas inventory gudang obat. Sementara dropship adalah kegiatan menjual barang yang dilakukan seseorang dengan cara mempromosikan dagangan orang lain tanpa harus mempersiapkan stok barang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.